Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil video kami yang berjudul Implementasi Kebijakan Publik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tiara Aprilia. Saya Nina Sahyana. Saya Novia Yolanda Purba. Saya Jesa Sidarmita. Baiklah, selamat menyaksikan hasil video kami. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah adanya pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan. Kemudian, program kegiatan telah tersusun dan dana telah disiapkan untuk proses pelaksanaannya dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran atau tujuan kebijakan yang diinginkan. Kebijakan biasanya berisi suatu program untuk mencapai tujuan nilai-nilai yang dilakukan melalui tindakan-tindakan yang terarah. Apabila program atau kebijakan sudah dibuat, maka program tersebut harus dilakukan oleh para mobilisator atau para aparat yang berkepentingan. Suatu kebijakan yang telah dirumuskan tentunya memiliki tujuan-tujuan atau target-target yang dicapai. Pencapaian target baru akan terrealisasi jika kebijakan tersebut telah diimplementasikan. Keberhasilan implementasi kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan adalah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut melalui serangkaian tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan. Implementasi yang sukses menunjukkan bahwa kebijakan berhasil mencapai dampaknya pada sasaran yang dituju dan menghasilkan manfaat yang diharapkan. Keberhasilan implementasi kebijakan berarti bahwa kebijakan tersebut yang pertama itu terlaksana sesuai dengan tujuan awal dan diterima dan didukung oleh pihak-pihak terkait atau stakeholders. Terus memberikan dampak positif sesuai yang diharapkan. Berhasil mengatasi masalah yang menjadi latar belakang kebijakan. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan di antara lain komunikasi. Informasi harus disampaikan dengan jelas dan konsisten kepada pelaksana dan pihak yang terkena dampak. Dan ada sumber daya yang kedua. Ketersediaan anggaran, tenaga kerja, teknologi, dan sarana prasarana yang memadai sangatlah penting. Yang ketiga, ada di posisi atau sikap pelaksana. Pelaksana kebijakan harus memiliki sikap positif, komitmen, dan pemahaman yang baik terhadap kebijakan. Yang keempat, ada struktur birokrasi. Struktur organisasi yang mendukung termasuk prosedur kerja yang jelas dan koordinasi antar lembaga. Yang kelima, ada lingkungan sosial dan politik, yaitu dukungan dari masyarakat dan kondisi politik yang stabil membantu implementasi berjalan dengan lancar. Karakteristik masalah implementasi kebijakan. Karakteristik masalah dalam proses implementasi kebijakan merujuk pada ciri-ciri atau sifat dari hambatan dan tantangan yang sering muncul saat kebijakan dijalankan di lapangan. Karakteristik masalah yang umum ditemui dalam proses implementasi kebijakan. Yang pertama ada masalah kompleksitas kebijakan. Kebijakan terlalu rumit atau ambigu sehingga sulit dipahami oleh pelaksana ataupun masyarakat. Kedua, ada masalah koordinasi antar instansi. Kurangnya sinergi antar lembaga atau instansi terkait. Setiap instansi bekerja sendiri-sendiri atau silo mentality. Tanpa komunikasi yang efektif, tidak ada pembagian peran yang jelas. Yang ketiga, masalah keterbatasan sumber daya. Kekurangan dana, tenaga kerja, atau sarana prasarana. Kualitas SDM pelaksana kurang memadai atau kurang pelatihan atau juga pun pengalaman. Tidak adanya sistem pendukung teknologi atau informasi. Yang keempat, masalah kepatuhan atau komitmen pelaksana.
Pelaksana tidak sepenuhnya mendukung atau tidak memiliki motivasi menjalankan kebijakan. Yang kelima, masalah lingkungan sosial dan politik. Resistensi atau penolakan dari masyarakat atau misalnya karena kebijakan dinilai merugikan. Baik, saya akan melanjutkan evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan merupakan suatu penilaian yang diberikan terhadap suatu kebijakan. Apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak positif atau suatu perubahan yang lebih baik dari sebelum kebijakan tersebut dilakukan, ataukah sebaliknya. Tahap-tahapan evaluasi kebijakan. Yang pertama adalah perencanaan evaluasi, yang kedua adalah pengumpulan data, yang ketiga adalah analisis data, dan yang keempat adalah penyusunan laporan, yang kelima penggunaan hasil evaluasi. Baik, saya akan melanjutkan lagi metodologi evaluasi. Metodologi evaluasi adalah serangkaian metode dan teknik yang digunakan untuk menilai kinerja, efektivitas, kualitas, atau dampak suatu progres kebijakan atau intervening metodologi. Evaluasi membantu memahami langkah-langkah yang diperlakukan untuk melakukan evaluasi yang kuat, termasuk konseptualisasi evaluasi dan pendekatan yang akan digunakan untuk memahami sejauh mana perubahan dan alasan terjadinya perubahan tersebut.